Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi pengayoman. Bersama saya Bobi Andre Maulana sebagai podcaster dalam podcast Kabayan Talks edisi mengupas tuntas persiapan CPNS Kemenkumham 2024. Nah, ini ada judulnya lagi nih, mengupas lebih dalam mengenai CPNS Kemenkumham Jabar dari sudut pandang konten kreator Kemenkumham Jabar. Dan kali ini saya ditemani dengan seorang narasumber yang sangat spesial yang merupakan seorang konten kreator dari Kemenkumham Jawa Barat. Ibu Michelle, selamat Halo. pagi Ibu Michelle. Selamat pagi Pak Bobi. Wih. Gimana nih kabarnya? Wah, Sehat? baik sekali Ibu, kabarnya baik sekali. Kalau Ibu gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Wih, Alhamdulillah. sebelumnya boleh nih Bu perkenalan diri, spill nih ya. Spill. Konten kreator Kemenkumham Jabar kayak gimana sih sebenarnya gitu. Spill dikit boleh Bu. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Michelle Dewi Febrianita Rore, yang biasa dikenal kalau di sosmed itu Michelle DFT. Michelle DFT atau Michelle DFT 16. Saya kebetulan aktif di Instagram dan TikTok sih. Kalau di YouTube nggak terlalu ya. Terus saya pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, bagian di kehumasannya. Sebelumnya saya BKO di Rutan Perempuan. Sebelumnya saya penempatan awal tuh Rutan Perempuan Bandung. Ya. CPNS penerimaan tahun 2017. Wah, udah cukup lama juga ya, Bu. 2017 sampai 2023. 2003 sampai sekarang saya di BKO di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Oh, berarti sekarang aktif di Kanwil Kemenkumham Jabar. Sekarang ya? aktifnya di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Oke. Lalu ini menarik sekali nih, bukan Ibu sebagai seorang staf Kemenkumham Jabar ya, sebagai seorang PNS gitu. Apa sih yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang influencer di media sosial? Yang menginspirasi ya. Jadi dulu tuh ceritanya aku waktu dulu penempatan awal kan di Rutan Perempuan Bandung. Oke. Ya, waktu itu karena beda domisili. Kebetulan kalau CPNS itu ditempatinnya satu kantor wilayah Jawa Barat, tapi kita tuh nggak melulu di domisili kita. Misalnya kayak aku orang Cianjur, ditempatinnya bisa di Bandung atau di mana aja. Oh, jadi kalau di wilayah misalkan Jawa Barat. kita domisilinya misalkan ya Bu, kita domisilinya di Bandung. Bisa jadi kita ditempatkan di Sumedang. Bisa jadi mau di Bogor Iya. atau di Banjar gitu. Kebetulan aku orang Cianjur dan ditempatin di Bandung. Oke. Nah, waktu di Bandung tuh lagi gak ada saudara, gak ada siapapun lah, jadi haji sebatang kara gitu ya. Serba sendiri banget ya, Bu, pada saat itu. Dan status penjaga tahanan, waktu itu aku ditempatin juga di penjaga tahanan dengan waktu yang sip-sipan, ada lepas libur gitu kan. Nah, ada banyak waktu kosong sih kebetulan ya. Di lepas libur itu kemudian aku manfaatkan dulu tuh suka review skincare dan make up gitu. Awalnya tuh Ibu review Yes. lebih ke kayak alat kecantikan ya? Hobi saat aku itu? sih maksudnya Oh, lebih itu ke lebih ke hobi-hobi hobi, ya. Aku suka beli skincare, make up dan gitu-gitu, tapi aku review dulu tuh dari nulis. Dulu masih di blog, aku nulisnya di blog-blog gitu. Aku nulis review-review gitu kan. Terus ada bikin video-video pendek juga. Terus ada satu waktu temen aku nanya pas aku udah mulai kerja kan, jadi ada mungkin snap foto dan lain-lain oh kamu udah keterima CPNS ya, gimana caranya, gimana tahapannya dan lain-lain kayak gitu, nanya-nanya gitu. Dan akhirnya banyak yang nanya juga. Kalau dijelasin satu-satu kan banyak ya, jadi akhirnya aku terpikirkan untuk nulis di blog aku sendiri dengan sangat detail ya, dari tahapan awal. Jadi itu aku bikin kayak pengalaman waktu daftar tes CPNS, dan sebelumnya juga pernah tes BUMN, jadi aku tulisin juga. Terus dari situ aku jadi seneng nulis juga pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, yang menginspirasi aku itu dari ada juga yang setelah aku tulis pengalaman aku, akhirnya banyak juga nih stranger yang ikut baca mungkin ya, terus ikut nge-DM juga di sosmed karena kan kita mencantumkan sosmed juga. Terus beberapa saat kemudian ada juga yang stranger, aku benar-benar nggak kenal dan nggak tahu dia juga dari daerah mana gitu ya, nggak tahu itu Kalimantan apa Sumatera, nggak tahu. Terus dia nge-DM memperkenalkan diri gitu ya, dan dia katanya ya, izin memperkenalkan diri, nama saya ini gitu kan, saya CPNS tahun setelah saya gitu ya. Setelah aku daftar waktu itu 2017 angkatan di bawah saya berarti. Katanya terima kasih atas informasi yang diberikannya, karena saya merasa
terbantu gitu. Ternyata Wih. ketika aku nulis banyak juga yang baca dan Oke. kalau kita kan kadang ya udah cuma buat pengalaman, Iya, terus betul. kita share ke teman-teman gitu kan. Ternyata orang-orang tuh di media sosial itu ternyata emang luas ya cakupannya, Iya, betul. global banget ya. Betul, Dari betul. mana-mana bisa baca dan bisa tahu gitu. Dari situ sih yang kayak oh ternyata sharing is caring ya. Wih. Jadi moto aku itu Iya, jadi pada moto saat tuh. itu. Ini quotes of the day ya, sharing is caring. Sharing Bener is sih. caring. Karena tidak expect ya Bu, kayak Ibu mungkin cuma menulis aja Iya. gitu ya, cuma kayak suka aja nulis mungkin ya di sosial media dan Yes. ternyata bisa menginspirasi Batur dan mungkin sampai bisa mimpi orang lain itu tergapai dengan tulisan Ibu gitu. Ya, Itu keren aku banget nggak sih Bu. expect sampai ke sana sih, Iya. cuman ternyata ada yang terbantu dan itu tuh bikin wah kita merasa bahagia Iya, ya ketika betul, orang pasti. lain bahagia jadi kita ikut bahagia juga gitu. betul. Apalagi yang waktu kemudian mulai rame lah TikTok Iya, kan. betul. TikTok tuh kayak melesat banget Oh, ya itu pada pandemi itu. 2019 kayaknya aku mulai TikTok. Oh, ternyata Ibu mulai TikTok tuh dari 2019 Ya, ya? kalau dari nulis kan 2018 dan kalau di Instagram itu emang udah mulai share-share informasi dari 2018 gitu ya. Oke, Soalnya kan oke. ada yang pernah nanya nih, kamu dari kayak ngelihat followers aku, kamu dari kapan gitu kan mulai ngonten, terus itu followersnya beli atau enggak gitu. Waduh, Aku ada ya orang-orang oh, curiga iya, gitu, orang-orang iya, langsung kayaknya nanya. beli nggak sih? Iya, itu beli nggak sih atau gimana sih? Iya, iya. Oh, kalau aku sih nggak tahu ya, soalnya aku itu dari akun pribadi sendiri kan, maksudnya Iya, iya. kayak akun sendiri growth yang asalnya cuma teman-teman doang yang cuman berapa puluh, berapa Iya. ratus, terus akhirnya seneng nih followers 1000, 2000, Wah, iya. by proses banget sih kalau itu ya ngebangun akunnya gitu ya. Tapi kalau di TikTok sendiri itu lumayan cepet sih. Waktu itu kan aku asalnya cuman bikin iseng-isengan doang sama temen, bikin akun TikTok. Terus buat lucu-lucuan aja gitu ya. Kalau dulu kan TikTok tuh lucu-lucu gitu ya, kayak iya. lip sync dan Cuma lain-lain. happy-happy, cuma hal yang Terus lucu-lucu aja. adalah aku tuh bikin video kayak nyiapin baju suami aku. Oh iya, oke. Video nyiapin baju suami aku. Terus di situ ada yang mulai banyak yang ngomen. Terus ada juga aku inget banget kayaknya ibu-ibu ya. Itu gimana cara daftarnya, nanti anak saya mau daftar gitu Oh, dong. bukannya gimana cara dapetin pasangan yang juga PNS ya? Bukan sih, kayak aku tuh masih inget banget sampai sekarang itu. Terus aku bantu jawabin gitu Oh, kan. iya, iya. Terus aku jawabin. Terus dari pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab dari video atau ya VT ya disebutnya video TikTok gitu, ternyata makin banyak lah audiens yang mungkin Ikut ngomen, ikut ngomen, ikut follow. Maksudnya kayak dari TikTok juga sama kan, dari menetas gitu Ya, ya, dari betul, bikin dari iseng menetas doang. bikin. Terus aku mulai share informasi tentang CPNS tuh banyak banget Wah, nih. iya. Selain yang nanya-nanya juga banyak juga yang hujat sih kalau awal-awal gitu itu ya. kayaknya memang seorang content creator sih kayak gitu ya. Nah, ini menarik Bu kalau mau ngomongin perihal seorang influencer atau seorang content creator dan seorang PNS yang memang harus aktif bekerja gitu Bu. Ada gak sih Bu kesulitan dalam membagi kedua peran tersebut setiap harinya ya? Dalam menghadapi aku seorang content creator dan aku seorang pekerja negeri sipil. PNS. Pegawai negeri sipil, seorang PNS gitu. Yes. Ada kesulitannya mungkin Bu? Kesulitannya lebih ke kita harus pintar-pintar bagi waktu sih, bagi waktu, bagi jadwal gitu kan. Skala prioritas ya, balik lagi. Kalau misalnya jadi ASN itu kan udah disumpah juga ya kita ya. Kita harus mengedepankan kepentingan negara, kita harus mengedepankan kepentingan instansi gitu kan di atas kepentingan kita sendiri. Jadi betul. tetap prioritasnya istilahnya kalau jadi konten kreator kantor dan konten kreator pribadi gitu ya, konten pribadi harus konten kantor dulu yang diberesin ya. Kalau aku betul, ya, kalau betul. aku prioritasnya kayak gitu. Target konten kantor dulu diberesin, baru kita ke konten pribadi kita kalau misalnya emang ada kerjasama atau deadline sama yang lain ya. Tapi kalau untuk konten-konten, kebetulan aku kan kontennya juga kadang kerjaan juga gitu kan, jadi ngambil footage tipis-tipis aja buat nanti aku bikin konten aku pribadi gitu, kayak gitu sih. Konten yang Ibu buat juga merich ke instansi juga sebenarnya. Iya sebenarnya iya. sih ada juga, karena kan aku juga ada yang kadang pakai seragam gitu, dan emang bagi tips triknya
tentang CPNS itu juga kan. Jadi Iya, kadang iya, aku betul, bikin betul. kontennya sama junior juga atau sama teman, bagi tips triknya. Itu kan kadang lagi mereka juga pakai seragam atau aku Iya. lagi ke misalnya lah lagi dinas luar nih ke kota mana, terus ada yang bisa dibikin konten nih kayaknya, ya udah sekalian gitu. Ya dari situ ya Bu. Sebenarnya berarti Ibu sebagai seorang content creator dan ada penugasan di instansi itu berjalan beriringan atau bahkan bisa di apa ya? Mungkin sekalian juga mengerjakan Ya, tugas di kantor dan juga dibuat menjadi konten. Oh yes, itu. karena yang penting prioritas konten kantor beres dulu, baru Iya. kita ke konten pribadi Oh berarti Ibu gitu. jadi pada saat itu langsung menjadi content creator instansi ya Bu kalau secara tidak langsung. Iya, Ah, karena ya itu ya, kita kan sebagai konten creator membuat misalnya konten yang menarik gitu kan, dan kita aplikasikan juga di konten kantor juga supaya iya konten betul. kantornya gak monoton atau enggak terlalu flat lah. Iya Jadi sih kita Bu. bantu juga buat Benar. bikin kontennya jadi lebih menarik Ya, gitu. kadang memang PR banget ya supaya satu informasi di satu instansi kan memang instansi Kemenkumham sendiri itu berfokus pada pelayanan terhadap masyarakat nih. Memang nih konten-kontennya memang harus bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Jangan sampai konten-kontennya tuh monoton dan jadi masyarakat tuh jadi gak mau gitu mengonsumsi konten-konten dari instansi. Malah harus dibuat lebih 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 menarik ya, lebih menarik, menarik lebih betul. berkualitas dan lebih relevan kepada kebutuhan Ya. Lalu audiens. Bu nih ada yang menarik nih. Berarti menurut Ibu gitu, seberapa penting nih sebenarnya sosial media bagi instansi? Oh, penting banget sih, apalagi zaman era digital kayak sekarang ya. Iya. Orang-orang tuh kalau misalnya ada suatu informasi, pasti mereka selain nyari di Mbah Google nih, pasti nyarinya di sosmed terkait. Misalnya kayak ada penerimaan CPNS, Ya. Kemenkumham. Pasti mereka carinya Kemenkumham sosmednya ya, Iya, sosmed betul betul betul. Kemenkumham RI-nya, atau nanti ada turunan si sosmed yang kayak misalnya kayak sekarang rame nih sekolah dinas ya. Iya, betul. Nah, si sekolah dinasnya ini bikin akun catar.kemenkumham gitu. Bikin akun khusus untuk Yes, di sosial untuk media untuk mengsosialisasikan si informasi yang benar valid gitu. kadang Jadi benar Bu, banyak sekali informasi-informasi yang kurang valid nih. Apalagi ya, dari yang informasi hoax gitu hoax itu banyak kan banyak banget tuh. banget. Kayak tanggal mah atau kayak apa mah itu banyak Ya, banget. persyaratan dan lain-lain juga. Jadi penting bangetnya kayak gitu sih, orang-orang pasti nyarinya sosial media yang resminya, Iya, betul apalagi betul. sekarang udah ada ini ya, centang biru ya atau Nah, verified betul, gitu. verified. Yang meyakinkan netizen ya atau audiens itu bahwa oh ini benar, informasinya real karena ini Nusaina ti pusat gitu. Ini saya nanti pusat. Ya, Nah, bener nih. kayak Jadi gitu. teman-teman harus ngakses informasi-informasi itu dari website resminya atau dari orang-orang yang memang kredibel untuk menyampaikan informasi tersebut. Jangan sampai nih teman-teman cuma nyari di berita-berita online, kan banyak nih berita-berita hoax apalagi dari mulut ke mulut. Nah, biasanya suka ada tuh ya Bu informasi-informasi misinformasi kalau misalkan dari mulut ke mulut. Nah, Yes, bener gak bener sih, Bu? banget. Nah, Karena kan eh kayak aku aja nih, misalnya aku suka share informasi, terus nanti share informasi, terus kayak mereka tuh punya informasi sendiri ternyata, nah, itu. dan mereka tuh ngevalidasinya ke aku. Oh. Bahkan informasi yang aku juga belum denger, kadang aku tahu juga dari mereka sih, karena mereka mungkin cari-cari Iya, info cari-cari. di mana aja kan, banyak banget. Maksudnya kayak dari Google, dari Telegram, mungkin dari Iya. grup-grup WhatsApp Nah, gitu grup kan. WhatsApp keluarga tuh, WhatsApp keluarga. Yes, kayak gitu. Menurut Ibu, apakah peran Ibu sebagai konten kreator nih di instansi Kemenkumham Jabar itu bisa membantu meningkatkan transparansi dan akses informasi di lingkungan Kemenkumham? Apakah Ibu merasa kayak ini itu ada fungsinya juga nih untuk menunjang transparansi dan keterbukaan informasi di Kemenkumham Jabar? Nah, kayak yang tadi dijelasin ya, di era digital sekarang tuh penting banget nih ya untuk kayak sebenarnya bukan Kemenkumham aja ya, kementerian yang besar-besar pun sekarang memang sudah kayak merekrut tuh si influencer atau konten kreator di platform yang seperti yang rame ya kayak TikTok, Instagram. Jadi mereka juga kerjasama untuk memberikan informasi, menyebarluaskan informasi supaya lebih eye-catching mungkin ya. Iya, betul, Jadi betul, kayak betul. si talentnya kayak aku juga notice nih, aku nge-follow misalnya ya di platform TikTok nih. Wah, ternyata dia ini pegawai misalnya boleh disebutin nggak? Boleh, Boleh ya. Kayak
Kemenke gitu. Oh, iya. Wah, hebat banget ternyata ya gini. Terus apalagi ketika misalnya si content creator atau influencer ini memang dia juga pegawai, misalnya kayak aku ya, Kemenkumham, justru si informasi yang disampaikannya itu audiens atau netizen tuh akan lebih percaya dong. Karena iya, betul. misalnya contoh ya, si teteh ini atau si kakak ini kerja di Kemenkumham, kemudian sharing informasi tentang Kemenkumham, mungkin dong bohong beda kayak misalnya orang misalnya yang tanda kutip nih tiba-tiba share informasi dan lain-lain, itu trustnya kan lebih Berbeda ya, iya berarti. berbeda dengan orang yang memang bekerja di situ, Ya, oke. menyampaikan informasi yang mungkin fakta lebih dipercaya ya oleh audiens atau netizen gitu. Berarti kredibilitasnya terpercaya dan kapasitasnya pun terpercaya. Yes, dan itu sangat membantu juga instansi kita atau misalnya Kemenkumham sendiri untuk menyebarluaskan informasi dong ya. Ya, betul. Karena ya setahu aku juga nih, ketika misalnya ada informasi kayak kemarin sekolah kedinasan dan itu tuh disebarluaskannya sangat menggelora gitu Lah. untuk kayak misalnya UPT pun Ikut sampai serta ya maksudnya mempromosikan ke lapas rutan gitu ya, istilahnya Indonesia itu menyuarakan menyampaikan informasinya itu ya, kayak bikin bannernya itu ditempel di depan gerbang mereka gitu kan, supaya orang-orang yang lewat atau masyarakat yang sekitarnya tuh tahu dan mengetahui gitu ada pembukaan sekolah kedinasan ini nih. Dan itu tuh dilaporkan juga kepada pimpinan ketika emang sudah menyebarluaskan itu. Oh, jadi satu keharusan ya, Bu. Dan Iya, memang harus disuarakan informasi gitu. Informasi yang ada di Kemenkumham itu khususnya kayak misalnya penerimaan CPNS, penerimaan sekolah kedinasan, taruna-taruni gitu. Itu tuh benar-benar kita menyebarluaskan informasinya gitu. Iya, dan kalau misalnya ada yang membantu menyebarluaskan itu, khususnya content creator atau influencer yang emang misalnya mereka pegawai Kemenkumham juga, itu kan sebenarnya salah satu tugas kita juga gitu. Dengan cara kita ya sebagai content creator mungkin ya lewat platform media sosmed, sosial. ya media sosial kita sendiri gitu. Lalu Bu, kalau khususnya nih Bu, ini menarik banget kayak karena mungkin banyak banget nih pertanyaan teman-teman yang Bu, kapan dibuka nih CPNS Kemenkumham? Nih, yang biasanya formasinya S1 dan juga SMA ya Bu ya. Ya, SLTA ada. Tapi teman-teman juga jangan kayak kemarin dibukanya SMA doang, besok SMA doang. Nah, enggak teman-teman, karena biasanya tidak menentu tiap tahunnya. Kadang ada formasinya, kadang ada sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. permintaan kayak gitu sih. Jadi persiapkan diri aja. Persiapkan dengan matang ya. Dan kebetulan untuk yang mengumumkan secara resminya dari BKN, Badan Ketenaga Kerjaan. Betul. BKN. Yes, BKN Indonesia. Maksudnya kayak aku juga jadinya nge-follow dong untuk informasi terkini tentang CPNS gitu kan, betul, ya, yang lagi hangat-hangatnya yang katanya Juni juga. Nah itu tuh, kayak sekarang banyak udah banget tuh masuk bulan Juni. Soalnya kebetulan nih si kayak dari humas atau yang biasa berbicaranya ini ya, yang memberikan statement dari BKN-nya itu juga kadang dia ikut podcast juga untuk memberikan informasi juga betul. Gitu. Soalnya yang ditunggunya informasinya pasti dari BKN, barulah menyebar itu ke kementerian-kementerian gitu. Nah, betul teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan kayak di media sosial ada informasi ini, informasi itu. Jangan terlalu percaya dulu ya Bu ya. Ya, apalagi bukan akun resmi ya. Nah, apalagi bukan akun resmi atau kayak mungkin media-media yang kita kurang kredibel nih informasinya. Ya, jadi teman-teman benar-benar harus pantengin sosial media instansi-instansi terkait supaya dapat informasi yang benar-benar kredibel. Ya kan Bu, daripada kita ketipu kan lebih baik pantengin sosmed-sosmed yang instansi terkait ya Bu. Iya, betul banget. Karena udah banyak sih, hampir semua instansi pemerintah itu pasti udah punya sosmed dan wajib punya sosmed. Oh ini ada yang benerin nih, terima kasih. BKN itu adalah Badan Kepegawaian dan bukan ketenagaan negara. Nah, Badan Kepegawaian. Nah, itu BKN ya. Teman-teman boleh tuh lihat-lihat informasi dari situ. Kalau misalkan teman-teman nunggu banget
penerimaan CPNS di 2024. Tapi ngomong-ngomong tentang CPNS 2024 nih, kemarin kayaknya kita jadi panitia nggak sih, Oh Bu? iya, kebetulan kan. Iya, kebetulan. Bobby juga magang di Kanwil. Iya, pada Kebetulan saat itu. waktu itu di bagian humas. Betul. Dan timingnya pas banget sama penerimaan CPNS tahun 2023. 23. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ikutan CPNS khusus di Jawa Barat ya, pasti mungkin nggak asing, nggak nih asing sama nih muka. dengan muka Iya. Bu Michelle dan saya gitu yang sering nongol di Yes. konten-konten selama Ya. CPNS. Nah, gimana Wah. rasanya jadi istilahnya magang jadi humas penerimaan CPNS, CPNS. 2023 yang dari pagi gelap, Pagi gelap sampai pulang sore. maghrib gelap juga. Gimana tuh? Itu serasa kayak PNS ya. Iya. Kan stigmanya kalau PNS itu main juma. Main Juma Main ya. Juma. Enggak loh teman-teman, PNS tuh capek banget. Ketika Iya. ada event itu capek banget beneran, dari pagi subuh sampai ke sore banget. Itu beneran kerja banget Yes. gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran PNS cuma main Stigma-stigma, yes. stigma-stigma PNS. PNS cuma main Zuma, cuma malas-malasan. Enggak, guys. Saya sudah merasakannya Mereview gitu. langsung ya, Mereview anak-anak langsung. kuliahan yang magang terus mereview Iya. pekerjaannya. Dan pada saat itu memang kalau tidak salah saya menjadi panitia tuh bersama ibu juga ya, dengan Bu Gini dan Ya. sebagainya, itu di SKD, seleksi kompetensi dasar. Iya. Nah itu cukup banyak juga ya Bu, maksud tuh kayak kadang dari dokumen ke SKD tuh banyak yang Iya. terseleksi, banyak yang tersisihkan, Tersisihkan gitu ya. lah ya, Banyak yang katanya. tersaring Iya, gitu betul. ya. Balik lagi sih itu ya, keterbukaan informasi gitu, penyampaian informasi itu benar-benar harus tersampaikan gitu ke audiens, karena kayak kemarin juga pas waktu SKD banyak yang salah paham, banyak Betul. juga yang miss di situ. Ya, Jadi banyak dari tempat, persyaratan dan lain-lain. Cuman ya selagi kayak misalnya panitia bisa bantu, pasti akan bantu sih gitu. Cuman balik lagi ya, kalau dari kita sih dari pengumuman udah jelas banget. Selain dari pengumuman di sosmed gitu kan ya, diingetin lagi pas di tempat juga jangan lupa follow sosmed resminya, Ya, betul. supaya nggak ketinggalan informasi terbaru, terupdate gitu Ya. kan ya, yang sebenarnya udah ada sih, cuman kita selalu ingatkan terus di Ya, platform-platform sosial media gitu kayak gitu. Nah memang nih biasanya teman-teman tuh memang cukup rendah literasinya memangnya sebenarnya. Darurat literasi di Darurat Indonesia. literasi. Soalnya kayak gini, pernah tuh kalau nggak salah yang menarik tuh Bu, kan kalau misalkan pada saat 2023 CPNS Kemenkumham tuh itu diadakan di Arca Manik SKD-nya ya Bu. Yes, di di Sport Jabar. Sport Jabar Arca Arca Manik. Nah tapi banyak banget nih peserta-peserta yang malah ke Kanwil Jawa Barat. Nah itu kan jauh ya. Jauh itu dan tuh pernah jadi konten aku juga. Oh tuh. iya, pernah jadi konten Ya, ya? jadi lucunya gini, aku dari kantor, terus ada kayak orang pakai baju hitam putih tapi dia pakai jaket sih. Iya. Cuman setelannya ini kelihatan banget, setelan CPNS banget nih. mau tes SKD nih. Iya. Terus pas aku tanya kayak, kamu mau kemana gitu kan? Mau tes CPNS Bu gitu kan? Yang jam berapa gitu? Tempatnya bukan di sini gitu kan? Terus kamu kesini sama siapa? Sama teman-temannya mana? Temannya udah pergi gitu kan, Waduh. cuma nganter doang Iya gitu. iya. Kebetulan juga saya mau ke sana. Ya, Kebetulan betul. saya mau ke sana, yang akhirnya ya udah ayo naik Wah. gitu kan. Jadi aku nganterin. Secara tidak langsung konten kreator ini membantu salah seorang peserta CPNS mengantarkan ke tempat Ya tujuan. itu sih pasti, maksudnya siapapun juga ya, ketika Iya. memang sekalian mau ke sana juga pasti berusaha banget. Cuman itu jadi limit waktunya, ketika waktu ke tes untungnya masih sempat Sempat, sih, masih sempat. beda berapa menit doang itu. Soalnya kan kita balik lagi ya, ada pengumumannya yang persyaratannya itu 90 menit sebelum waktu tes itu harus ada di tempat, yaitu karena Iya. ada registrasi lagi, dapat PIN lagi. Ada simpen barang, Iya, ada cek registrasi bawaan, ulang lah nah, pokoknya dan kan lain ya. sebagainya. Pengecekan biometri itu ada semua, maksudnya Oh iya, kayak dicek yang lagi cek itu. muka sesuai KTP, sesuai data dan lain-lain, itu dicek lagi sih. Iya, Maksudnya betul. membutuhkan waktu itu nggak bisa semenit 2 menit. betul banget tuh. Untung waktu itu dia masih masih keburu ke waktu tesnya ya, karena kan untuk dapat PIN itu dari pusat ya. Iya. Kalau misalnya udah nggak bisa dapet PIN itu, dia udah nggak bisa masuk. Nah, itu tuh Kayak teman-teman. gitu. Kalau teman-teman tuh bener tuh, dari si tulisannya itu ada. Jadi sebelum 90 menit ya, Bu? Ya, Sebelum itu di waktu pengumuman. Berkas pengumuman itu udah jelas banget. 90 menit sebelum ujian harus ada di tempat. Lebih baik menunggu ketimbang telat. Iya. Karena kalau telat beberapa menit pun itu sama bisa, teman-teman. Karena biasanya itu dikasih kode ya, Bu, username sama password Yes. untuk masuk ke Dapat PIN. untuk masuk ke web ujiannya gitu. Jadi ketika telat semenit, telat 2 menit, Gak bisa. itu udah hangus. Itu sayang aja. banget sih, Itu udah sayang gugur banget. sebelum bertarung. Dan itu ada Gitu. banget kan Bu, kayak Banyak.
yang dari jauh dari Nah, pokoknya itu ya. Bekasi ya Bu Ade kalau salah. Jadi si aku sembari kerja, jadi sembari ngambil footage aku juga buat bahan konten aku. Nah kemarin juga ada yang sempat viral banget sampai masuk akun-akun lumayan gede ya. Yang hujan itu ya Bu kalau nggak salah. Yang ya selain yang hujan, yang telat, yang iya, ayo, yang lari gitu. yang lari itu ya? Itu tuh sampai semua panitia ngebantuin dia supaya bisa masuk, supaya masih bisa kebantu sih. Dan itu rame banget sampai si orangnya pun aku nggak kenal siapa sih, cuman kayak nge-DM akhirnya dia nyeritain juga kayak aku udah nggak pernah main TikTok lagi sampai aku install lagi TikToknya teman-teman soalnya ngasih tahu ini video kamu viral gitu ya, videonya viral terus kayak banyak yang nanyain kamu nih gitu-gitu, terus dia akhirnya install lagi lah TikToknya dan nge-DM ke aku gitu ngejelasin kayak gitu. Jadi TikTok tuh bukan hanya Anda nonton yang aneh-aneh saja teman-teman. Jadi informasi banyak juga yang aneh-aneh ya. Itu mah kan setiap orang berbeda ya referensinya. Cuma memang informasi-informasi seperti itu tuh ada di sosial media dan teman-teman tuh harus pantengin benar-benar. Jangan sampai teman-teman jadi kalut gitu gara-gara nggak misinformasi gitu, nggak nonton. Ya maksud tuh nggak melihat konten-konten ataupun postingan-postingan dari instansi terkait ataupun konten kreator yang berafiliasi mungkin ya dengan instansi terkait. Nah, lalu nih Bu, menarik sekali karena kita ada sesi segmen bacain jawabin pertanyaan netizen. Nah, boleh nih ini dari Etiona. Kalau ibu hamil boleh bawa air minum nggak sih pas tesnya? Nah, ini serandom ini ya pertanyaan. Emang netizen itu semenjak aku ngonten bertahun-tahun ya, ternyata apa yang kita gak pikirin netizen mah kepikiran. Kayak gini aja ya, ibu hamil boleh bawa air minum gak sih? Kebetulan waktu kemarin tes SKD gitu ya, ibu hamil boleh ikut, dan kalau misal pun ada yang hamil gak hamil itu disediakan minum, disediakan air mineral, soalnya kan nanti pas udah mulai masuk penitipan barang dan lain-lain gak boleh bawa apapun selain kartu identitas gitu, kartu identitas dan pensil atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ini ya. Soalnya kalau untuk air sendiri, toilet dan lain-lain itu disediakan sih di dalam gitu, jadi minum mah ada gitu ya. Bahkan bila ingin beribadah misalkan itu waktunya sudah pas masuk asar atau zuhur, itu boleh disediakan, sholat dulu karena ada ruang tunggu itu ya setelah kita registrasi, steril tubuh, maksudnya kayak nggak ada apapun lagi ya udah diperiksa tas dan lain-lain. Itu ada sesi menunggu sembari kita kasih arahan gitu. Kasih arahan buat nanti di atas ngisinya gimana dan lain-lain gitu. Betul. Berarti untuk ibu hamil boleh bawa minum. Nanti disediain sih, nggak usah bawa-bawa, nanti kita sediain. Biasanya teman-teman. Panitia menyediakan air mineral gitu. Cuma memang tidak bisa membawa air minum ke tempat ujiannya. Jadi di luar sebelum tempat ujian, sebelum melaksanakan ujian nanti disediakan untuk minum ya. Untuk tahun kemarin disediakan gitu. Mungkin tahun kedepannya juga disediakan sama. Semoga tahun ke depan juga ya berjalan lancar. Okay. Boleh selanjutnya? Oke, tidak ada namanya. Kalau lulusan SMK mau daftar CPNS tapi statusnya sudah menikah, bisa nggak sih Bu? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Sebenarnya kalau dia nanya nih lulusan SMK mau daftar CPNS apa dulu? Karena CPNS itu banyak banget, CPNS kementerian mana, dan di kementerian itu formasinya apa aja gitu kan. Ada yang lulusan SLTA sederajat, ada yang lulusan D3 atau S1 dan S2 gitu. Kalau misalnya emang karena aku banyaknya kan yang tingkat SLTA ya share-nya, ini nanyain yang tingkat SLTA sederajat. Untuk lulusan SMK sendiri karena masuknya SLTA sederajat itu pasti bisa. Kalau untuk penjaga tahanan sendiri itu paket C juga bisa. Paket C juga bisa. Yang pokoknya yang setara SLTA sederajat. Mau kamu dari SMA, Madrasah Aliyah, MA, SMK gitu, paket itu bisa. Pesantren juga, pokoknya yang setara SLTA sederajat. Itu bisa. Gitu, bisa ya. Dari mulai usia dan persyaratan lainnya. Dan persyaratan lainnya ya. Kalau ini kan dan statusnya sudah menikah. Kalau di penjaga tahanan itu boleh yang udah nikah, yang udah punya anak gitu kan. Boleh, yang penting usianya tidak melebihi, kalau untuk tahun 2023 kemarin ya minimal 18 dan maksimal 28 tahun kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman nih. 28 tahun 0 bulan 0 hari. Yang harus dicatat itu ya. Soalnya kalau 28 tahun lebih, 1 hari aja enggak boleh, enggak bisa.
per tanggal dibukanya itu. Oh. Kayak gitu sih. Oh iya. Sebenarnya ngobrolnya bisa tuh lebih seru lagi ya Bu, sebenarnya masih banyak yang harus diobrolkan sebenarnya. Kayaknya lebih seru lagi kalau misalnya kita ajak CPNS yang tahun 2023-nya yang anget-anget ini kan. Kebetulan baru pada penempatan nih. Ya tuh. Bisa aja kita langsung dengerin testimoni dia ya Bu. Apalagi Ya, kalau yang pengalaman. ranking nih. Heeh. Boleh lah Bu. Mungkin episode selanjutnya episode selanjutnya kita kolaborasi nggak sih Bu jadi podcaster buat episode selanjutnya? Ya, seru banget sih kayaknya kita undang langsung nih si CPNS tahun 2023 ini yang udah lolos, yang udah keterima dengan pengalaman dia, experience dia mungkin yang berbeda ya dari tahun kayak aku 2017 nih, udah hampir 6-7 tahun yang lalu dengan yang sekarang banget. Baru sekarang gitu. banget tuh. Itu boleh banget nih teman-teman. Mungkin episode selanjutnya kita akan ngobrol langsung dengan CPNS Tahun 2023 kemarin. Mungkin bakal lebih menarik. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian ya Bu ya. Padahal masih seru nih ngobrol. Yes. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Cukup sekian juga dari saya, Michelle, sebagai pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Iya, dan mungkin dari saya juga cukup sekian sebagai podcaster Bobi Andre Maulana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.